Baik Pak, saat kemarin kami membuka lowongan kerja untuk bidang HRD Manager, ada 3 orang yang memberikan CV mereka. Ini merupakan CV dari kandidat pertama. Ya, bisa dilihat juga dari pendidikannya juga udah mumpuni ya, terus jurusannya juga tepat sama apa yang kita cari, jurusan hukum. Dia juga punya pengalaman di divisi HR. Oke lah, bisa diterima. Next. Baik Pak, ini untuk CV dari kandidat kedua. Kalau menurut saya pribadi, untuk kandidat kedua ini kurang relevan dan kurang sesuai karena berdasarkan dari pendidikan dan juga pengalamannya itu kurang sesuai dengan syarat-syarat yang kita berikan pada lowongan kerja kita. Jadi saya lihat juga dari pendidikannya nggak ditulisin jurusan mana kan. Terus kemampuannya juga nggak dicantumkan kemampuan-kemampuan yang kita butuhkan, pengalaman juga nggak relevan sama pekerjaan yang diajukan sama dia ya. Next dulu aja. Nah, berikut untuk CV dari kandidat ketiga. Kalau menurut saya sendiri sih untuk pengalaman kerja udah sangat mumpuni ya, karena dia juga punya pengalaman kerja jadi HRD Manager di PT Indofood. Dan untuk pendidikannya juga sudah sangat sesuai dengan kriteria yang sudah kami keluarkan, yaitu jurusan hukum atau psikologi. Saya lihat juga overallnya ini udah bagus ya, detailnya juga banyak. Terus dia pendidikannya cocok sama yang kita butuhkan dan punya pengalaman HRD Manager juga, yang itu juga nilai plus banget ya. Baik, kalau begitu Pak, untuk kandidat pertama dan kandidat ketiga akan kami beritahukan lebih lanjut untuk sesi wawancara dan tes-tes berikutnya. Baik. Terima kasih Pak. Permisi Pak, Bu. Oh ya, mau wawancara ya? Iya Pak. Boleh, silakan duduk. Iya, terima kasih. Baiklah, kami akan memulai sesi wawancaranya. Pertama-tama tolong ceritakan tentang diri kalian masing-masing dan tentunya kelebihan-kelebihan yang kalian miliki dan apa yang akan berguna bagi perusahaan kami nantinya. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh Bapak dan Ibu. Saya, Julius Edward, merupakan mahasiswa jurusan hukum dari Universitas Parayangan. Saya orang yang memiliki komunikasi dan public speaking serta problem solving yang baik. Selama kuliah, saya juga aktif dalam kegiatan organisasi mahasiswa seperti BEM, dan saya juga memiliki pengalaman bekerja sebagai divisi HR di PT Rumahku Group. Selamat siang Bapak dan Ibu. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Saya Vivian Angela, merupakan lulusan psikologi dari Universitas Parayangan. Saya memiliki pengalaman bekerja sebagai HR Manager selama 3 tahun, sehingga saya sudah familiar dengan pekerjaan terkait hiring dan talent management. Saya juga memiliki kemampuan organisasi, time management, serta problem solving yang baik. Oleh karena itu, jika saya diterima sebagai HRD Manager di perusahaan ini, akan menjadi kesempatan yang sangat berharga bagi saya untuk mengembangkan dan mengaplikasikan keterampilan yang saya miliki. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, tolong jelaskan bagaimana kalian menangani stres dan bekerja dalam tekanan. Saya sering berurusan dengan karyawan yang tidak puas dengan kondisi mereka. Saya juga mencoba menjadikan tekanan tersebut sebagai penyemangat untuk lebih fokus pada pekerjaannya. Dan kemampuan komunikasi yang saya miliki juga menjadi faktor penting untuk menyelesaikan masalah ini. Bekerja di lingkungan yang penuh tekanan justru merupakan tantangan bagi saya. Hal tersebut malah membangkitkan kreativitas dan fokus saya dalam bekerja.
Tekanan yang ada juga membuat saya lebih termotivasi untuk bekerja lebih cerdas dan efisien. Gimana kalian mengelola dan memprioritaskan tugas yang kompleks dengan tenggat waktu yang cukup ketat? Saya akan menyusun mana yang lebih urgent untuk dikerjakan, dan kemudian saya akan memberikan deadline dari masing-masing tugas itu. Apabila terdesak, maka saya akan mengerjakannya 2-3 tugas bersamaan. Saya akan menerapkan pendekatan manajemen waktu yang efektif. Pertama, saya akan membuat rencana kerja yang terperinci dengan batas waktu yang jelas untuk setiap tugas. Kemudian saya akan berfokus pada satu tugas pada satu waktu dan menggunakan teknik manajemen waktu seperti pemberian tenggat waktu yang lebih pendek untuk meningkatkan efisiensi kerja. Lalu menurut kalian, mengapa perusahaan kami harus menerima Bapak atau Ibu? Bisa tolong jelaskan? Saya percaya bahwa saya akan menjadi aset yang berharga bagi perusahaan ini karena saya memiliki hasrat dan dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan saya. Saya memiliki motivasi internal yang kuat untuk terus belajar dan berkembang, serta berkomitmen untuk memberikan hasil yang terbaik dalam setiap tugas yang saya kerjakan. Saya adalah orang yang bisa diandalkan, bertanggung jawab, dan siap bekerja sama dalam tim untuk mencapai kesuksesan bersama. Kelebihan yang saya tawarkan adalah kombinasi antara kemampuan teknis yang solid dan keterampilan interpersonal yang baik. Saya memiliki latar belakang pendidikan yang kuat dan pengalaman kerja yang relevan dalam bidang ini. Selain itu, saya memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan mampu bekerja dengan berbagai tim lintas fungsi. Saya yakin bahwa kemampuan dan kualifikasi yang saya miliki akan membuat saya menjadi pilihan yang tepat untuk perusahaan ini. Oke, buat nextnya ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang nggak harus kalian jawab, tapi kalau kalian bisa jawab, itu bakal jadi plus poin buat kalian ya. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana pendekatan kalian dalam mengelola konflik antara karyawan? Dalam mengelola konflik antara karyawan, saya akan bertindak sebagai pihak yang netral dan mengadakan pertemuan antara kedua belah pihak. Saya akan mendorong mereka untuk berbagi perspektif dan mencari pemahaman bersama. Selanjutnya, saya akan membantu mereka untuk merumuskan solusi yang saling menguntungkan dan memberikan saran jika diperlukan, sehingga dapat mencapai kesepakatan yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Terus berikutnya ini masih jenis pertanyaan yang sama. Gimana kalian melihat diri kalian dalam 5 tahun ke depan jika kalian diterima di perusahaan ini? Jika saya diterima di perusahaan ini selama 5 tahun ke depan, saya berharap menjadi sosok yang sangat berharga bagi perusahaan, dan saya juga berusaha untuk menjadi sumber daya yang handal dan terpercaya yang dapat menghadapi tantangan bisnis dengan pemikiran strategis dan solusi inovatif. Dan saya juga berharap dapat berkontribusi pada pengembangan operasional pabrik dan memainkan peran penting dalam mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Oke, wawancaranya sudah selesai sampai sini. Silahkan kalian menunggu email dari perusahaan kami 2-3 hari lagi. Sekarang boleh meninggalkan ruangan. Terima kasih. Baik Pak, baik Bu, terima kasih atas kesempatan wawancaranya. Terima kasih Pak, Bu. Baik Pak, untuk hasil wawancara dari kandidat Q tadi, jawabannya cukup memuaskan. Akan tetapi jika dibandingkan dengan kandidat satunya, jawabannya masih kurang. Dan ditambah lagi pengalamannya juga masih kurang jika dibandingkan dengan kandidat Vivian. Nah, kalau menurut saya untuk kandidat Vivian, dari CV yang dia kirimin juga udah cukup profesional dan pengalaman serta pendidikan kerja dia juga udah cukup relevan dengan kriteria kita. Kemudian jawaban wawancara tadi juga cukup memuaskan dan menurut saya sih udah cukup profesional ya. Kemudian dia juga memiliki pengetahuan yang cukup luas dalam menangani permasalahan. Oke, saya setuju sih dengan usulan kalian berdua ya. Kalau dilihat dari CV-nya Vian juga, pendidikannya juga tepat, jurusannya psikologi, tepat apa yang kita cari juga. Lalu dari pengalaman pekerjaannya juga sebagai HRD manager itu penting juga buat perkembangan perusahaan kita. Jadi kalau dari saya, mungkin Vian jadi kandidat yang paling tepat untuk perusahaan ini. Baik, akan saya follow up ke kandidat Vian untuk kontrak kerjanya. Baik.